Baik, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik ini sangat penting untuk kita pelajari karena berkaitan dengan UTBK, di mana nilai UTBK khusus untuk TPS ini akan dipakai untuk penilaian pada SBMPTN dan untuk PKN STAN. Jadi syarat utama sekarang untuk lulus atau untuk bisa ikut tes STAN itu adalah harus memiliki nilai TPS minimal 600. Jadi kita harus biasakan, dan dalam kali ini akan kita bicarakan untuk yang subtes kuantitatif. Tentunya setelah yang satu ini. Ini adalah tes potensi skolastik bagian yang keempat dan akan kita bicarakan 3 topik penting. Kita akan mulai saja. Yang pertama mengenai gradien. Perhatikan grafik berikut. Jika grafiknya digeser 5 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah, maka gradien garis akan menjadi berapa? Nah, jadi kita harus tahu menentukan gradien garis. Kalau melalui 2 titik, katakan titiknya A, B dan C, D. Maka M-nya sama dengan D kurang B per C kurang A. Nah, kalau ini adalah X1, Y1, AB, ini adalah CD, maka dapat kita masukkan aja tinggal ke rumus ini, berarti 10 kurang 1 per 0 kurang 6, itu sama dengan 9 per minus 6 atau minus 3 per 2, sama-sama dibagi 3. Sedangkan pergeseran ini tidak mempengaruhi gradien garis, jadi berarti jawabnya adalah C. Masih topik yang sama, misalnya perhatikan grafik berikut. Jika grafik digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke kiri, maka gradien garis akan menjadi. Jadi rumus yang kita pakai sama, saya buat 2 soal supaya rumus ini diingat. Tinggal masukkan saja angka-angkanya, berarti 6 kurang 1 per 0 kurang 4. Maka hasilnya kita dapatkan adalah 5 per minus 4 atau berarti jawabnya A. Selanjutnya kita akan bahas dari gradien dari matriks. Misalnya matriks P sama dengan 3 min 2, 2x kurang 1 kali 4 ya. Jika determinan P sama dengan 0, maka nilai X sama dengan berapa? Kita tahu mencari gradien, mencari matriks. Determinan matriks yaitu hasil perkalian diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal samping. Karena katanya 0, maka dapat kita buatkan 12 kurang, jadi 3 kali 4, 12 kurang minus 2 kali 2x kurang 1 sama dengan 0. Kalau minus kali minus sama dengan positif, kita kalikan ke dalam sehingga kita dapat 12 tambah 4x kurang 2 sama dengan 0. 12 kurang 2 sama dengan 10, sehingga kita dapat 10 tambah 4x sama dengan 0. Kalau kita pindahkan ke kanan, berarti 4x sama dengan minus 10. Kalau sama-sama dibagi 4, maka kita dapat hasilnya minus 10 per 4 atau sama dengan minus 5 per 2. Ini sama-sama dibagi 2. Berarti jawabnya adalah E. Kemudian yang terakhir itu adalah dari persamaan linear, sistem persamaan linear. Selisih uang Dedi dan Cici adalah 5.000. Jika 10% uang Dedi diberikan kepada Cici, maka uang Cici menjadi sama dengan uang Dedi. Berapakah uang Cici? Nah, sekarang kita lihat. Kita misalkan aja uang Dedi itu adalah D dan uang Cici itu adalah C. Biasa dibuat adalah X dan Y ya. Nah, sehingga D kurang C itu sama dengan 5.000
Sedangkan kalau ditambahkan 10% berarti C tambah 0,1 D sama dengan D. Kalau pindahkan ke kanan berarti C sama dengan 0,9 D. Nah, kemudian D kurang 0,9 D, yaitu C ini dimasukkan kemari ya, sama dengan 5.000, berarti 0,1 D sama dengan 5.000, berarti sama-sama dikali 10, berarti D sama dengan 50.000. Kalau D 50.000 tinggal masukkan aja kemari, berarti uang Cici atau C sama dengan 45.000. Berarti jawabnya adalah D. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan informasi TPS ini kepada semua orang agar semua siap untuk mengikuti UTBK SBMPTN. Itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.